Oke, ini share screen-ku udah kelihatan ya? Sudah Kak, aman. Oke, makasih. Jadi kita mulai aja langsung. Kita bahas chapter 3 dulu tentang anuitis. Dari definisinya dulu. Jadi anuitas itu apa sih? Nah, anuitas itu rangkaian pembayaran yang dilakukan secara berkala. Nah, apa bedanya sama chapter 1 sama chapter 2? Kalau di chapter 1 2 kan pembayarannya itu kayak nggak nentu nih waktunya, misal di waktu ke satu, waktu ketiga, terus tiba-tiba waktu ke tujuh, waktu ke 10. Nah, kalau anuitis ini dia tuh rangkaian pembayarannya tuh dengan apa ya, frekuensi tertentu. Misalnya tiap akhir tahun, tiap awal tahun, atau tiap 4 tahun, atau bahkan tiap bulan. Jadi lebih apa ya, frekuensinya tuh frekuensi pembayarannya itu sama. Nah, itu untuk anuitis. Jadi intinya serangkaian pembayaran yang dilakuin secara berkala dalam periode waktu tertentu dan nanti frekuensinya itu teratur misal tiap tahun atau tiap bulan gitu. Nah, jadi di sini lanjut untuk annuity itu ada dua jenis yaitu annuity immediate atau anuitas akhir sama annuity due nanti, anuitas awal. Nah, anuitas akhir ini itu pembayaran pertamanya tuh mesti dilakuin di akhir periode pertama, misal akhir bulan, akhir tahun atau akhir tahun, misal tiap 4 tahun sekali ya akhir tahun keempat, terus misalnya akhir akhir quarter dan lain-lain. Jadi untuk apa ya, present value dari annuity immediate atau anuitas akhir tuh rumusnya kayak gini. K itu di sini adalah pembayaran tiap periode. Jadi misal ada anuitas dengan pembayaran tiap periode itu sebesar K. Nah, nanti present value-nya itu K dikali dengan A angle N dengan interestnya I. Nah, A angle N itu 1 min V pangkat N per I. Nah, V itu kan 1 plus I pangkat min 1. Jadi kita bisa jabarin jadi 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, ini rumusnya dari mana? Nah, sebenarnya ini eh, balik lagi ke konsep deret geometri. Jadi, yang teman-teman bisa lihat di timeline ini, jadi ada misal di sini ada pembayaran setiap tahun di akhir tahun yaitu sebesar K. Jadi di akhir tahun ke-1 bayar sebesar K, tahun kedua K, dan seterusnya sampai di akhir tahun ke N dia bayar sebesar K. Nah, kalau semua K ini kita bawa ke present value, K yang pertama ini kan jadinya K kali V. Terus K yang kedua K kali V kuadrat. Nanti terus sampai yang N ini kalau kita bawa ke waktu ke nol, kan dia itu nanti jadinya K V pangkat N. Nah, ini kan eh, mirip banget kayak deret geometri. Mungkin K-nya tuh bisa dikeluarin dulu, nanti jadinya V ditambah V kuadrat, dan seterusnya sampai V pangkat N. Nah, V ditambah seterusnya sampai V pangkat N ini kan sama aja kayak deret geometri dengan A-nya itu V, terus rasionya itu juga V, dan nanti periodenya itu N. Nah, rumus jumlahan dari deret geometri itu kan eh, apa namanya? A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, dengan A-nya itu V, berarti kan ini jadinya V kali 1 min V pangkat N dibagi 1 min V. Nah, dari sini ini ada V dibagi 1 min V, itu sama aja I. Makanya kita dapat rumus A angle N itu sama aja, tadi ada K di sini, K kali 1 min V pangkat N per I. Nah, jadi rumusnya itu dari situ. Dari apa? Deret geometri. Jadi untuk nilai sekarang itu, misal pembayaran tiap periodenya itu sebesar K, nanti tinggal K dikali A angle N. Terus nilai akumulasi, yaitu tinggal apa present value-nya tadi, yaitu K A angle N ini dikali 1 plus I pangkat N.
Nah, kalau kita jabarin nanti hasilnya K kali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Di mana di sini K itu pembayaran buat tiap periode dan N itu banyaknya periode pembayaran. Nah, di sini langsung ke contoh soal aja. Eh, mungkin aku kasih teman-teman waktu 3 menit dulu buat nyoba dan nanti kalau udah bisa langsung chat ke aku aja atau on mic buat ngasih tahu jawabannya. Oke, di sini langsung aku bahas aja. Jadi di sini ada keluarga yang pengen punya nilai akumulasi sebesar 50.000 di akhir tahun ke-20. Nah, di 10 tahun pertama itu mereka deposit 1.000 tiap akhir tahun selama 10 tahun. Nah, setelah itu di 10 tahun berikutnya mereka depositnya sebesar 1.000 plus X. Nah, berapa sih X itu dengan bunga efektifnya sebesar 7%? Nah, di sini kita tulis dulu aja yang diketahui kan, bentar. Jadi di sini kan diketahui kalau future value atau accumulation value-nya itu sebesar 50.000. Terus juga diketahui I-nya itu 7% atau sama aja 0,07. Nah, berarti kan di sini tuh kita bisa tulis aja 50.000 itu sama dengan eh dia kan di 10 tahun pertama, mungkin kita gambar timelinenya. Ini 10, ini 20, 0. Nah, kita mungkin coba gambar timelinenya aja. Di 10 tahun pertama kan dia mulai akhir tahun pertama bayarnya 1.000, yang kedua juga 1.000 dan seterusnya sampai akhir tahun ke-10 bayarnya 1.000. Terus nanti yang berikutnya di sini 1.000 plus X. Dan di akhir tahun ke-20 juga nanti 1.000 plus X. Nah, yang apa namanya? Karena 50.000 ini tuh future value, berarti kan kita perlu bahwa semua ini, entah yang 1.000 maupun 1.000 plus X ini ke waktu ke-20. Berarti kan 1.000 ini kita bawa semua ke waktu ke-20. Tapi mungkin biar enak, 1.000 ini bisa kita bawa ke waktu ke akhir akhir tahun ke-10 dulu aja. Nah, jadi pembayaran 1.000, 1.000, 1.000 ini di tiap akhir tahun selama 10 tahun, itu kan berarti sama aja 1.000 dikali dengan S angle 20. Tapi mungkin, oh, kalau mau lebih gampang, mungkin di akhir, jadi sebenarnya dia dari awal sampai tahun ke-20 kan dia bayarnya, apa namanya, dia kan juga bayar
1000 kan, cuma bedanya di 10 tahun terakhir kan ada tambahan X-nya. Nah, berarti itu dia sebenarnya sama aja bayar 1000 selama 20 tahun di tiap akhir tahun. Berarti kalau dia bayar sebesar 1000 tiap akhir tahun selama 20 tahun, kan berarti tinggal 1000 dikali S angle 20 gitu. Nah, terus kan tadi di 10 tahun terakhir, berarti otomatis mulai akhir tahun ke-11, akhir tahun ke-12, dan seterusnya, itu kan dia bayar 1000 plus X, tapi 1000-nya udah kita masukin di sini, berarti kan tinggal X-nya. Nah, X-nya ini, kalau kita bawa ke waktu ke-20, itu berarti tinggal X dikali S angle 10. Dimana ini kita tinggal masukin aja 50.000 itu sama dengan 1000. Nah, S angle 20 dengan bunganya 7% berarti kan 1,07 pangkatnya di sini karena 20 berarti 20 dikurangi 1 dibagi 0,07. Nah, itu ditambah X kali kalau S angle 10 berarti kan 1,07 pangkat 10 min 1 dibagi 0,07. Nah, berarti kalau kayak gini nanti X-nya itu bisa dicari dengan dia sama aja 50.000 dikurangi 1000 kali 1,07 pangkat 20 dikurangi 1 bagi 0,07 terus dibagi sama 1,07 pangkat 10 min 1 per 0,07. Nah, nanti kalian bisa masukin ke kalkulator aja, itu hasilnya kurang lebih sekitar 651 dolar. Jadi X-nya sebesar ini. Berarti ini kayak sama aja di 10 tahun pertama tuh dia bayar 1000 tiap akhir tahun dan di 10 tahun berikutnya itu dia bayar 1651 di tiap akhir tahun. Jadi tadi kenapa pakainya S? Karena kita bawa ke future value. Makanya kita pakainya S, bukan pakai A angle N, tapi pakainya S angle N. Oke, untuk soal ini apakah ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Silakan. Kak, kalau misalnya itu 1.000 yang nggak digabung bisa Kak? Bisa. Jadi misal 1000-nya ini nggak digabung, berarti kan kamu bawa 10 pembayaran pertama yang 1000 ini ke misal ke waktu ke-10 dulu, Aha, gitu. Terus kan nanti ini kan berarti sama aja akumulasi di akhir tahun ke-10. Nah, nanti kamu iya. kaliin sama 1 plus 0,07 pangkat 10 biar nanti dia kebawa ke waktu ke-20 gitu. Itu yang 1000-nya. Nah, terus nanti yang 1000 plus X-nya berarti juga tinggal pakai yang ini. 1000 plus X-nya jadi 1000 plus X dikali S angle 10. Karena 1000 plus X kan di 10 tahun terakhir cuma dibawa ke waktu ke-20. Eh, apakah menjawab? Berarti awalnya itu kayak kali pangkat 10 dulu, bosan dikali 1 ditambah 0,07 pangkat 10 lagi ya? Iya, pokoknya kan yang apa? Jadi kamu misal ngitung yang 10 tahun pertama dulu. Nah, 10 Mhm. tahun pertama tuh nanti 1000 dikali S angle 10. Nah, 1000 dikali S angle 10 kan dia tuh cuma bawa ke akhir tahun ke-10. Makanya kamu harus kaliin sama 1 plus 0,07 pangkat 10 biar dia kebawa ke tahun 20 juga. Oh, oke, oke, oke. Ngerti nggak? Oke. Tuh. Kasih, Oke, Kak. sama-sama. Oke, di sini ada yang minta buat nyoba pakai cara yang nggak digabung. Boleh, sini sebentar aku coba. Bentar, bentar ya.
Share screen-nya kelihatan kan? Kelihatan Kak. Oke, di sini aku coba buat. Nah, nah di sini tadi ada yang minta buat nyoba misal dipisah aja, kita gambar aja timelinenya. Ini tuh satu, dua, tiga, dan seterusnya nyampe 10. Terus ini 11, dan seterusnya nyampe 20 gitu. Nah, 1000 pembayaran pertama ini kan, sorry, 1000 di 10 pembayaran pertama kan ini 1000, 1000, dan seterusnya nyampe sini. Nah, itu kita cari aja ini akumulasinya di tahun ke-10. Berarti kan tinggal 1000 dikali S angle 10. Nah, habis itu mulai tahun ke-11 sampai tahun 20 kan dia bayarnya, oh iya sorry, ini dibawa. Karena tadi tuh 1000 dikali S angle 10 tuh dia tuh cuma bawa ke akhir waktu ke-10, makanya harus kita kaliin sama 1,07 pangkat 10. Jadi ini dikali 1,07 pangkat 10 biar dibawa ke akhir tahun 20. Nah, terus sekarang yang 1000 plus X. Nah, 1000 plus X ini kan kita bawa semua ke akhir tahun 20. Jadi di sini ada 10 pembayaran, berarti kan N-nya itu 10 gitu. Makanya ini tinggal 1000 plus X dikali S angle 10 karena cuman 10 pembayaran dan udah itu membawa dia ke akhir tahun ke-20. Begitu, apakah menjawab? Jadi nanti ya kayak gini itu sama dengan 50.000. Nanti tinggal diselesaikan biasa kayak tadi. Itu hasilnya bakalan sama persis karena secara konsep dia sama. Apakah ada yang ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada aku lanjut aja ke bahasan berikutnya. Jadi di sini tentang anuitas awal atau annuity due. Jadi bedanya kalau anuitas akhir tuh tadi tiap akhir periode, misal kayak akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, nanti nyampe akhir tahun ke N. Nah, kalau anuitas awal ini tuh pembayarannya tiap awal periode. Misal awal tahun pertama, awal tahun kedua. Nah, karena dia di awal periode, berarti dia nggak sampai tahun ke N, tapi cuma sampai di N-1. Karena akhir tahun, karena kalau bisa dilihat di sini, akhir tahun N-1 itu sama aja awal tahun ke N gitu. Ya ibarat kayak akhir tahun pertama di sini itu sama aja awal tahun kedua. Nah, rumusnya gimana? Present value dari misal pembayarannya K, nah present value dari semua ini itu tinggal K kali A double dot angle N. Nah, kalau double dot angle N tuh bedanya apa sama A angle N? Hubungannya A double dot angle N itu sama aja A angle N dikali 1 plus I. Jadi bedanya cuma di situ. Makanya berarti dia present value-nya itu K kali A double dot angle N. Atau kalau dijabarin di sini, nanti kan ini K kali 1 - 1 plus I pangkat min N per I dikali 1 plus I. Nah, satu di sini kan berarti ada 1 plus I per I nih. Nah, 1 plus I per I itu sama aja 1 per D. Makanya di sini sama aja K dikali 1 - 1 plus I pangkat min N per D. Nah, buat nilai akumulasinya itu sama. Kalau tadi K double dot A angle N. Nah, kalau ini K S double dot angle N. Jadi eh, sama kayak yang ini ya hubungannya. Kalau A double dot angle N tuh A angle N kali 1 plus I. Di sini sama juga karena FV itu K
kali S double dot angle N. Nah, S double dot angle N itu sendiri itu sebenarnya sama aja kayak S angle N dikali 1 plus I. Jadi hubungan hubungan apa anuitas awal sama anuitas akhir tuh ya ini hubungannya. Cuma dikali 1 plus I aja. Nah, ini juga ada 1 plus I per I berarti nanti di sini jadi D. Kurang lebih gitu untuk anuitas awal. Jadi bedanya cuma dia bayarnya di awal periode aja. Dan hubungannya itu kalau yang anuitas awal tuh sama aja anuitas akhir dikali 1 plus I. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada latihan soal. Aku langsung bahas saja. Jadi ada pekerja yang di sini berusia 40 tahun. Dia pengen apa namanya punya kayak dana pensiun gitu. Jadi dia tuh ngedepositin 3.000 tiap awal tahun selama 25 tahun. Nah, dia tuh ngumpulin dananya itu sampai di usia 65. Nah, mulai usia 65 tadi, dia tuh pengen narik sebanyak 15, apa namanya ya, dia pengen narik duitnya tuh sebanyak 15 kali di tiap awal tahun. Jadi, kayak dia di awal ngumpulin 3.000 dulu tiap awal tahun selama 25 tahun. Nah, terus habis itu dia mulai eh, tarik-tarik itu dananya sebanyak 15 kali di tiap awal tahun. Nah, jadi 3.000 yang dia depositin selama 25 tahun itu setara dengan setara dengan uang yang dia tarik sebanyak 15 kali setelahnya. Nah, di sini yang yang dicari adalah jumlah dari setiap penarikannya itu yang bakal dimulai di akhir tahun ke-65. Di sini efektif interest rate-nya apa tuh? Bunga efektifnya tuh 8% buat 25 tahun pertama tadi, terus setelahnya 7%. Nah, di sini kita bisa tulisin aja, berarti kan K itu sama dengan 3.000 gitu. Terus di sini ada I1 bunga yang awalnya itu 0,08. Habis itu ada juga I2 itu 0,07. Nah, periodenya juga kan ada dua. Pertama 25 tahun, habis itu 15. Berarti kita bisa tulisin aja N1 itu 25, terus N2 itu 15 gitu. Buat mempermudah kita bisa gambar timeline aja. Misal di sini itu pas usia dia 40, terus di sini misal pas usia dia 65 dan terakhir berarti dia di sini usianya 80. Nah, usia dia di 40 tuh kita anggap itu waktu ke 0, terus ini 1, 2 dan seterusnya. Berarti di 65 tuh kita anggap waktu ke 25. Dan kurang lebih kayak gini. Nah, pertama kan dia depositin 3.000 eh, di awal tiap awal tahun selama 25 tahun. Berarti kan ini 3.000, 3.000, 3.000. Karena di awal tahun berarti kan cuma sampai sini. Nah, terus setelahnya di sini mulai di sini dia tuh pengen oh sorry, dia kan pengen nariknya tuh mulai di mulai pas umurnya 65. Berarti kan dia mulai narik tepat di sini. Karena dia mulai nariknya tuh di sini, berarti mulai di sini dia misal narik sebanyak X, terus nanti di sini juga X sampai di eh ini waktu ke 39, waktu ke 40, di sini juga X. Berarti cuma nyampe waktu 39 atau kayak awal tahunnya 40. Nah, dia awal apa sebelum pensiun tuh bayarin segini, terus dia habis pensiun pengen narik-narik sebesar ini. Nah, berarti kan nilainya mereka itu di di waktu ke 25 tuh sama. Berarti ini tinggal yang 3.000 ini kita bawa ke waktu ke 25, terus yang X ini juga kita bawa ke sini.
yang ini 3.000 ini kan berarti itu kayak apa ya? Future value-nya dia. Berarti kan 3.000 kalau kita 3.000 tuh apa ya? 3.000 anuitas awal sebesar 3.000 kita bawa ke apa selama 25 periode. Berarti kan 3.000 kali A double dot angle 25 dengan interestnya tadi di awal tuh 8%. Nah, eh, itu tuh sama dengan X. X ini kita kan kalau yang ini kan kita bawa ke waktu ke 25 yaitu kayak future value-nya dia. Tapi kalau dari sudut pandang X kalau dibawa ke waktu ke 25 itu kan sama aja kayak present value dari 15 pembayaran yang dibayarkan tiap awal periode. Berarti kan oh sorry, ini karena future value pakainya S ya, bukan A. Jadi ini S double dot. Nah, kalau yang X ini baru dia present value karena dia dibawa ke waktu 25 ini. Berarti kan X dikali A double dot angle 15 dengan interest 7%. Nah, terus berarti tinggal apa buat nyari X-nya kita olah aja kayak biasa itu tinggal 3.000 dikali S double dot angle 25 dengan interest 8% dibagi sama A double dot A angle 15 double dot dengan bunga 7% gitu. Nanti ini tinggal dijabarin aja kayak biasa. S angle 25 8%. Berarti kan 1,08 pangkat N min 1. Sorry pangkatnya berarti 25. Ini dibagi 0,08. Nah dibagi sama karena yang ini anuitas berarti 1 min 1,07 pangkat min 15 per 0,07. Itu X-nya. Nanti kalau nggak salah, sebentar ini kalau dimasukin ke kalkulator, itu ketemunya sekitar 24.305 gitu. Mungkin untuk soal ini ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyain. Aku tunggu sebentar. Oke, karena kayaknya nggak ada, aku langsung lanjut aja. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya yaitu deferred annuity. Jadi apa tuh deferred annuity? Intinya dia adalah anuitas yang tertunda. Jadi dia misal sebuah anuitas nih yang N periode, berarti kan A angle N. Nah, tertunda selama M periode. Berarti present value-nya ya tinggal V pangkat M dikali A angle N. Nah, kok bisa kayak gini? Kalau kita gambar, kan tertundanya selama M periode. Berarti itu dia kayak mulai bayarnya itu baru setelah M periodenya itu selesai. Jadi misal ini apa M, ini 0, ini N, terus misal ini 1, 2, dan seterusnya. Terus ini apa M plus 1, dan seterusnya sampai M. Jadi kayak apa ya? Dia tuh mulainya tuh baru setelah M periodenya itu. Misal 5 tahun, misal M-nya 5 tahun. Nah, berarti kan dia baru mulainya tuh di akhir tahun kelima kalau dia anuitas akhir. Nah, ini kan kalau A angle N doang ini berarti pembayarannya satu kan. Nah, berarti karena dia tertunda selama M periode, dia tuh baru mulai bayar di M apa namanya M plus satu. Jadi ini baru mulai satu, terus di M plus 2 bayar satu, dan seterusnya. Dia bayar satu sampai di periode ke M. Nah, pembayaran sejumlah satu ini kita present value kan ke M. Kita nge-present value-in pembayaran sejumlah satu ini, itu kan nanti jadinya A angle N. Kok bisa gitu? Ya karena
ini satu ini dibawa ke belakang sini kan jadinya itu V. Terus yang ini V kuadrat. Terus dan seterusnya sampai ini kan nyampe V pangkat N. Berarti kan sama aja anuitas selama N periode. Itu sama aja A angle N. Tapi A angle N itu kan baru bawa pembayaran ini ke waktu ke M. Nah, padahal yang diminta di sini kan present value. Nih, present value. Present value kan berarti harus di waktu ke nol. A angle N ini karena A angle N ini kan masih di waktu ke M. Nah, biar dia di waktu ke nol, tinggal kita kaliin sama V pangkat M. Makanya present value-nya itu V pangkat M dikali A angle N. Itu karena seperti ini alasannya. Nah, mungkin yang ruas ini, kenapa kok bisa gini? Jadi, eh apa namanya? Panjang keseluruhan periode ini kan berarti M plus N, gitu. Terus, yang apa namanya? Kalau segini kan cuman M. Nah, ini tuh A angle N plus M kan berarti kan kita bawa seluruh pembayaran. Misal dari tahun ke satu dia bayar, akhir tahun ke satu bayar satu, akhir tahun kedua bayar dua, dan seterusnya sampai akhir tahun ke N dia bayar satu. Nah, itu kita bawa ke waktu ke nol, itu kan A angle M plus N. Nah, terus dikurangi sama A angle M, yaitu pembayaran sebesar satu ini di akhir periode selama M yang kita present value kan itu A angle M. Jadi nanti tuh dia sama aja kayak yang di apa namanya di area ini gitu. Karena A angle M plus N kan semua ini. Jadi pembayaran satu selama akhir periode sampai M plus N. Nah, yang A angle M itu cuman segini. Makanya sama aja dia yang A angle N plus M, yaitu yang segini, dikurangi sama A angle M, itu yang segini. Nah, itu untuk deferred annuity. Nah, selanjutnya itu ada nilai akumulasi lebih dari satu periode setelah pembayaran terakhir. Nah, ini tuh maksudnya kayak eh, nilai akumulasi dari suatu anuitas tuh kan S angle N. Jadi misal ini ada N periode, terus pembayarannya misalnya satu, satu sampai akhir tahun ke N. Nah, itu kalau semua pembayaran itu kita bawa ke akhir tahun ke N, itu kan jadinya S angle N. Nah, di sini tuh yang dibahas adalah nilai akumulasi lebih dari satu periode setelah pembayaran terakhir. Nah, berarti misal kita pengen nyari kayak future value sejauh M periode setelah pembayaran terakhir, yaitu tinggal S angle N tadi, yaitu yang udah nyampe pembayaran terakhir tadi, dikali sama satu plus I pangkat M. Jadi gitu aja. Jadi ini simple aja. Oh, ini M periode setelah pembayaran terakhir. Berarti kayak kita bawa tuh accumulation yang di sini, kita bawa ke akhir periode ke M gitu. Itu untuk nilai akumulasi lebih dari satu periode setelah pembayaran terakhir untuk anuitas yang N periode. Mungkin terkait ini ada yang ditanyakan. Ya ini sebenarnya mirip kayak yang apa ya? Yang tadi ya, kayak kita yang misal yang se apa ya? Yang soal pertama tadi yang 1000 tuh
kan kita masih bawa ke apa 1000 dikali S angle 10 itu kan cuman ngebawa dia ke akhir tahun ke 10. Padahal tadi kan yang diminta tuh akhir tahun 20, makanya dikali 1 + I × 10 lagi. Karena di sini 20 tahun kan berarti kayak 10 tahun setelah pembayaran terakhir. Pembayaran terakhir kan yang untuk yang 1000 doang tadi kan pembayaran terakhirnya di akhir tahun ke-10. Nah, kita bawa ke tahun 20 kan S angle N-nya tadi, S angle 10-nya itu dikali 1 + I × 10. Itu kayak contohnya ada di exercise 1 tadi. Kita lanjut aja. Nah, ini present value di antara pembayaran pertama dan terakhir. Jadi di sini misal ada apa anuitas N periode. Ini 0 sampai N. Ini 1, N-1. Jadi ada anuitas N periode. Dan di sini M kurang dari N ya. Berarti M tuh kayak misal di tengah-tengah atau di mana lah. Jadi M tuh antara pembayaran yang pertama sama pembayaran antara pembayaran pertama sama terakhir. Nah, gimana apa cara nyarinya? Cara nyari nilai anuitasnya itu di waktu ke M. Nah, itu misal pembayarannya kayak tadi nih. Anuitas akhir yang bayarnya tuh setiap akhir periode itu, setiap akhir tahun misal bayar satu, satu, satu. Nyampe di akhir tahun ke N dia bayar satu. Nah, berarti kan kita harus present value-in dulu mereka. Ya, itu kan berarti V ditambah V kuadrat, ditambah V pangkat 3, dan seterusnya nyampe V pangkat N. Itu kan sama aja A angle N. Nah, tapi kita kan mau nyari nilainya si A angle N ini di tahun ke M. Berarti kan tinggal kalau kita bawa si A angle, apa namanya, kita bawa si A angle N ini ke tahun ke M, berarti kan tinggal A angle N dikali 1 + I × M. Jadi itu asalnya kenapa kok bisa dapat ini. Mungkin ada yang ditanyain terkait ini. Oke, kalau nggak ada aku langsung lanjut aja. Nah, sini kita bahas tentang perpetuitas. Jadi perpetuitas itu sebenarnya kayak anuitas, tapi pembayarannya itu terus menerus. Jadi kayak jumlah apa banyak periodenya tuh tak hingga gitu. Kalau anuitas kan selama n periode. Jadi misal di timeline ya kalau anuitas tuh dari 0 sampai n gitu. Pembayaran satu, 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 satu nyampe di tahun ke n dan kita present value in. Tapi kalau perpetuitas itu nyampe tak hingga. Jadi ini terus nyampe tak hingga. Nah, oh iya, kalau di sini contohnya kan pembayarannya sebesar K, berarti di sini aku tulisin K aja gitu. Nah, itu sampai tak hingga. Nah, gimana kok bisa dapat rumus ini? Itu tinggal pakai limit aja. Basically kan dia limit N-nya itu menuju tak hingga dari A angle N. Nah, berarti kan limit N menuju tak hingga dari 1 - V pangkat N per I. Makanya ketika N menuju tak hingga kan V pangkat N kan menuju 0. Makanya A angle N itu 1/I. Nah, di sini kalau misalnya pembayaran tiap periodenya K, ya itu tinggal dikaliin sama K aja, jadi K/I. Terus itu kan kalau perpetuitas akhir. Nah, kalau perpetuitas awal hubungannya tuh ya sama aja kayak tadi. Jadi kalau perpetuitas awal itu ya present value-nya tinggal K dikali A double dot ini tak hingga. Nah, itu kan A double dot ini kan sama aja A yang tak hingga dikali 1 + I. Nah, padahal ini kan 1/I, berarti kan K dikali 1 + I per I. Sama aja K per
D. Jadi perpetuitas ini bedanya dia pembayarannya sampai tak hingga dan kita bawa ke present value. Itu tinggal dibagi sama I aja. Jadi secara umum dia lebih simpel sih. Mungkin ada yang ditanyain terkait perpetuitas. Kalau Aman nggak ada, Kak, oh iya gimana? aman-aman. Oh iya, kalau gitu aku lanjut aja. Nah, di sini ada contoh soalnya. A deferred perpetuity due begins payment at time n dengan annual paymentnya tuh 1.000 tiap tahun. Nah, kalau misal present value dari perpetuity due-nya tuh 6.561, berapa sih effective rate of interest? Sorry, berapa sih N-nya itu? Jadi N tuh kayak apa ya? Deferred-nya. Jadi dia tertundanya tuh selama N periode. Makanya dia baru mulai bayarnya itu di akhir tahun ke N. Jadi baru mulai bayar 1.000 ini di akhir tahun ke N. Nah, dicari present value-nya dengan di sini I-nya itu 1/9. Mungkin di sini aku langsung bahas aja. Jadi ini 0, 1, ini N, dan seterusnya ya ini. Nah, dia kan, oh sorry, ini perpetuity due ya. Jadi dia bayarnya mulai di awal tahun ke N. Makanya 1.000 itu mulainya di sini. Dari N, terus N+1, bayarnya 1.000. Nyampe tak hingga dia bayar 1.000 terus. Nah, present value-nya tuh sama aja 6.561. Nah, gimana cara nyari present value-nya? Nah, karena ini kan perpetuity awal gitu, perpetuity due. Berarti kan pembayaran 1.000 ini bisa kita bawa semua ke waktu ke N ini. Pertama kita bawa ke waktu ke N dulu, yaitu 1.000 A double dot angle tak hingga dengan interest I. Atau sama aja 1.000 per D, kayak rumus tadi ya. Nah, D-nya tuh cara nyarinya gimana? Di sini kan sebenarnya nggak harus pakai D, boleh aja langsung pakai I-nya. Itu apa namanya? Sama aja sebenarnya. Jadi I kan di sini sorry 1 plus I kan sama aja 1/1 min D. Berarti kan 1 min D itu sama aja 1/1 plus I. Atau D itu sama aja 1/1 plus I. 1 min 1/1 plus I. Berarti kan kita bisa nyari D-nya itu 1 min 1 dibagi 1 ditambah 1/9. Itu kan berarti jadi 10/9. Nah ini kan berarti jadi 1 min 9/10 sama aja 1/10. Berarti kan pembayaran yang sampai tak hingga periode tadi kita bawa dulu ke waktu ke N. Semua pembayaran itu kita bawa ke waktu ke N itu tinggal 1.000 per D. Itu sama aja 1.000 dibagi 1/10. Atau sama aja 10.000. Tapi 10.000 itu kan masih di waktu ke N ini karena dia tertunda selama N periode. Nah, kita yang diketahui kan di sini present value. Berarti kita tinggal bawa aja 10.000 ini ke waktu ke 0. Yaitu tinggal 10.000 dikali 1 plus interestnya tadi 1/9 dipangkat min N di waktu ke 0 ke waktu ke 0 itu sama aja 6.561. Nah, berarti untuk menghitung si N-nya ini ya kayak pakai apa ya, pakai cara-cara biasa aja. Ini 6.561 bisa kita bagi ke sini, berarti kan ini 10.000 dibagi 6.561 itu sama aja di sini 10/9
pangkat N. Nah, ini bisa dihitung pakai kalkulator. Nanti ketemu N-nya itu sama dengan 4. Mungkin ada yang mau ditanyain terkait soal ini. Jadi ini deferred perpetuity due. Jadi dia tertunda N periode. Makanya dia mulai membayar karena dia perpetuitas awal berarti dia mulai membayarnya di tahun ke N. Tapi kalau dia perpetuitas akhir nanti mulai membayarnya di tahun ke N+1. Mungkin ada yang mau ditanyain terkait soal ini. Oke, kalau nggak ada aku langsung lanjut aja. Nah, terus ini tuh ada lagi materi tentang apa namanya unknown time. Nah, biasanya kan kalau di anuitas tuh kan apa namanya periodenya tuh bulat kayak misalnya anuitas 10 tahun, 4 tahun kan itu angkanya selalu integer gitu. Nah, kalau unknown time ini periodenya tuh bisa kayak nggak bulat gitu. Jadi selama N plus K periode. Misal nih, contoh kasusnya misal 10,5 tahun. Berarti kan di sini N-nya sama dengan 10, K-nya itu sama dengan setengah atau 0,5. Karena kalau untuk unknown time ini, dia tuh nggak bulat, yaitu sebesar N plus K, tapi N-nya itu bilangan bulatnya, terus K tuh kayak pecahannya gitu, fractionalnya. Jadi dia K tuh antara 0 sampai 1. Jadi kayak di unknown time itu eh periodenya tuh kayak apa? Nggak bulat gitu. Jadi dia kayak koma misal 10,5 tahun. Nah, itu kan N-nya itu 10, K-nya setengah. Nah, cara nyari present value-nya itu bisa pakai rumus ini. Jadi tinggal A angle N biasa, pertama ngitung A angle N-nya dulu, terus ditambah sama P pangkat N plus K. N plus K tuh ya berarti misal ini ya 10,5. Terus dikali 1 plus I pangkat K min 1 per I. Jadi itu cara ngitung untuk yang unknown time. Tapi sebenarnya kayaknya nggak beda jauh juga kalau kita pakai rumus yang biasa. Ini kayak pendekatan pakai cara lain gitu untuk ngitung waktu yang anuitas yang periodenya nggak bulat. Mungkin ada yang ditanyain terkait ini. Kalau nggak ada, aku lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu tentang unknown rate of interest. Nah, unknown rate of interest nih ya kayak judulnya. Jadi di sini tuh bunganya yang nggak diketahui. Terus gimana cara nyarinya? Ya biasanya kita bisa nyari pakai polinomial biasa. Misal ya kayak 1 plus I pangkat atau V pangkat berapa atau 1 plus I pangkat min berapa. Tapi di sini tuh ada rumus buat pendekatan buat nyari interestnya. Yaitu tinggal misal diketahui present value-nya nih. Misal diketahui A angle 15-nya tuh sama aja 10 misalnya. Berarti kan ini diketahui present value-nya. Kalau diketahui present value-nya gini, ya interest-nya itu tinggal 2 dikali N itu kan periodenya. Nah ini A angle 15 kan berarti 15. Ini min 10 dibagi sama G. G itu kan sama aja A angle N, berarti kan 10 dikali N+1. Jadi nyarinya tinggal gini. Jadi selain bisa pakai polinomial kayak nyari biasa gitu, nyari dengan cara yang biasa misal dibawa ke present value gitu, kita juga bisa pakai approximation, yaitu dengan rumus ini. 2 kali N min G dibagi G kali N+1 dengan G-nya itu A angle N itu sendiri dan N-nya itu periode anuitasnya. Nah, terus di kasus kedua nih, misal yang diketahui accumulation value-nya atau future value-nya gitu. Nah, I-nya itu bisa dicari dengan 2 dikali G min N dibagi G kali N min 1. Nah, misal di kasus ini kayak eh apa namanya? S angle 10 aja misalnya. Berarti kan N-nya 10.
S angle 10 misalnya sama aja 11 gitu nilainya. Berarti kan di sini kan N-nya 10, G-nya 11. Lah cara nyari I-nya kan berarti tinggal itu approximation ya. Jadi ini kayak pendekatan gitu. Jadi hasilnya paling beda-beda tipis sama kalau kita ngitung pakai polinomial biasa. Jadi ini 2 dikali 11 min 10 dibagi 11 kali 10 min 1. Jadi unknown rate of interest ini approximation-nya kayak gini rumusnya. Mungkin ada yang mau ditanyain tentang ini? Oh iya, tapi bisa juga dicari pakai cara polinomial yang nanti hasilnya tuh beda-beda tipis sama ini. Cara polinomial tuh ya kayak biasa, misal diketahui aja yang ini misal A angle 15-nya 10 kan berarti 1 min 1 plus I pangkat min 15 dibagi I itu sama aja 10. Nah nanti dicari tuh I-nya berapa. Tapi kadang agak susah juga. Mungkin ada yang ditanyain terkait ini. Kalau nggak ada, aku langsung lanjut aja. Nah, ini ada varying interest. Jadi kayak misal anuitas dengan misal ya IN-nya tuh sama aja 0,04 kali N. Lah berarti kan ini kan I1-nya 0,04, terus I2-nya 0,08 dan seterusnya. Berarti kan ini bunganya berubah tiap waktu atau tiap periode. Tiap apa ya, kayak misal tiap tahun itu dia berubah terus. Nah, itu cara ngitungnya gimana? Ya tinggal kita apa namanya bawa masing-masing itu ke waktu ke nol. Misal nih, misal ini n periode. Terus dengan rumus bunganya tuh ini. Berarti kan ini I3-nya kayak 0,12 nanti dan seterusnya tinggal dikaliin aja sama n-nya. Misal nih 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu tinggal oh ya ini pembayarannya kayak satu 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 di tiap akhir gitu satu 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 lah. Bawanya kan nggak bisa dengan cara yang sama kayak tadi karena bunganya itu berubah. Misal kita bawa yang dari waktu ke satu ke waktu ke nol, ini kan harus 1,04 pangkat min satu. Kalau kita bawa yang waktu kedua kan berarti kita bawa ke sini dulu, baru ke sini. Nah, ketika kita bawa ke sini itu pakai I2, pas membawa ke sini makainya I1. Sorry, ini I1. Makanya ini nanti yang tahun kedua ini kalau kita bawa ke waktu ke nol ya jadi 1,04 pangkat min satu kali 1,08 pangkat min satu dan seterusnya. Jadi makanya dapat dia satu plus I pangkat min satu terus satu plus I pangkat min satu kali satu plus I pangkat min 2 dan seterusnya. Itu karena ini. Jadi tiap bawanya tuh harus satu-satu karena tiap tahun tuh bunganya beda-beda. Kurang lebih gitu untuk varying interest. Mungkin ada yang ditanyain. Kalau nggak ada, aku lanjut aja. Yang terakhir tuh anuitis yang dia tuh bunganya tuh bukan compound interest. Jadi bukan bunga majemuk, bukan bunga efektif gitu. Nah, gimana cara nyari present value-nya? Eh ya misal bunganya simple interest atau bunganya bunga continue. Nah, ini kayak apa ya? Misal selama N periode. Ini 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus ini N min 1. Nah, cara apa? Cara nyarinya itu kan misal nih di sini kayak satu, terus ini satu, satu, dan seterusnya. Misal bunganya apa? Yang gampang misal simple interest gitu. Berarti kan nanti AT-nya itu satu plus IT. Berarti ini A1 itu kan satu plus 2I. Sorry, satu plus I kalau
A2 itu 1 plus 2I dan seterusnya. Nah, cara membawa dia ke present value, misal yang ini kita bawa, itu kan berarti jadi 1 per A1, karena dia dari tahun ke satu. Terus yang ini kalau kita bawa jadi 1 per A2, dan seterusnya sampai 1 per AN. Makanya rumusnya kayak gitu. Nah, 1 per A1 kan ya kayak 1 per 1 plus I, terus nanti 1 per 1 plus 2I, dan seterusnya. Makanya rumusnya kayak gini. Nah, untuk accumulation value itu tinggal jumlahan dari AT-nya ini. Jadi tinggal apa? 1 plus I, terus nanti ditambah 1 plus 2I, ditambah 1 plus 3I, dan seterusnya. Buat accumulation value. Mungkin ada yang mau ditanyain terkait ini. Karena ini kayaknya materi terakhir. Habis ini kita lanjut bahas soal UTS. Jadi mungkin ada yang mau tanya dulu terkait materi ini atau materi-materi sebelumnya barusan. Aku tunggu 1 menit. Oke, karena nggak ada di sini aku langsung lanjut bahas soal UTS aja. Karena ini soal UTS-nya lumayan banyak dan lumayan sulit juga. Nah, ini soal UTS yang tahun lalu nomor 4 dulu. Jadi ada John buys an enterprise that sells dental equipment in the amount of 60 juta dolar. Terus dia pengen apa ya? Bayar itu dengan membuat 20 semi-annual payment. Jadi dia bayar 20 kali setiap setengah tahun dengan first paymentnya itu dalam di kayak di tahun kedua gitu. Nah, berapa sih eh, jumlah dari nilai dari tiap pembayarannya itu? Jadi 20 pembayaran tuh kayak tiap pembayarnya tuh dia bayarnya berapa gitu. Kalau bunganya tuh 12% compounded semi annually. Ini aku langsung bahas aja. Dari soal itu kan yang diketahui itu ada present value-nya karena dia itu harganya kayak total yang harus dia bayar di awal tuh sebenarnya 60 juta. Terus N-nya 20 karena dia membayar 60 juta itu dengan 20 semi annual payment. Dan di sini I2-nya tuh 12% atau sebagai tambahan nanti J-nya itu 0,12 per 2 yaitu 0,06. Nah, terus di sini kan tadi yang ditanya kan berapa sih nilai dari tiap pembayarannya itu. Berarti kan yang ditanya tuh K-nya. K-nya berapa gitu. Kan PV sama dengan K kali 1 min V pangkat N per I. Nah ini K-nya tuh berapa? Cuman di sini dia mulai bayar di tahun kedua. Berarti kita harus bawa dulu dong dia kayak apa namanya sekitar 1,5 tahun ke belakang gitu. Kita langsung bahas saja. Karena dia tuh mulai bayarnya tuh di apa namanya T sama dengan 2, nanti present value dari semua pembayarannya itu kan berarti PV sama dengan K yang mau kita cari dikali dengan 1 min 1 plus bunga nominalnya tadi pangkat min N per bunga nominalnya tadi per 2. Nah, terus kita bawa eh, karena ini tuh masih di waktu karena dia bayarnya kan mulai di T sama dengan 2 gitu.
Tapi ini tuh kayak kita kan masih bawa dia tuh apa kita kan yang diketahui 60 juta tadi kan present value-nya. Berarti kan apa K kali satu min bla 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 ini harus kita bawa ke waktu ke nol. Makanya kita kaliin sama satu plus I2 per 2 pangkat min 3. Yaitu kayak satu apa ya, 1,5 tahun ke belakang. Nah, dari yang diketahui tadi itu kan I-nya 0,12, terus N-nya 20. Nah, terus present value-nya juga diketahui 60 juta. Lah itu tinggal kita masukin semua ke persamaan tadi. Yaitu yang K kali satu min bla 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 tadi dikali satu plus I2 per 2 pangkat min 3. Nah, itu tinggal kita masukin semua ke sini. Nanti kita hitung K-nya dapat sekitar 6.230.290. Mungkin untuk soal ini ada yang mau ditanyain? Itu kok Pak tahu pakai yang immediate Kak? Oh iya tadi ada yang nanya ya, kok kok tahu apa namanya? Ini tuh immediate. Nah, sebenarnya ya soal ini tuh kayak aku pun agak ambigu gitu. Ini sebenarnya dia tuh bayarnya tuh dia in 2 years itu apakah dia tuh dalam 2 tahun atau emang benar-benar di akhir tahun kedua. Nah, ini kayak aku udah diskusiin sama teman-temanku juga itu dia immediate. Jadi bayarnya di apa namanya? Karena semi annual berarti kan kalau dalam 2 tahun dia bayarnya di tahun apa namanya 1,5 yaitu di awal periode in 2 years tadi. Dalam 2 years tadi itu eh, awal periode dari semi annual itu berarti 1,5 gitu. Jadi sebenarnya masih agak ambigu sih antara dia benar-benar in 2 years tuh kayak di akhir tahun kedua atau di awal periode apa namanya di awal periode semi annual dalam tahun kedua. Nah nanti kalau misal kalian mau nyarinya yang T sama dengan 2 ya itu berarti nanti yang ini kalian tinggal kaliin sama pangkatnya tinggal min 4 gitu. Tapi yang penting paham caranya aja. Jadi kalau misal ini emang yang benar tuh T sama dengan 2 tuh benar-benar dia mulai bayarnya tuh di akhir tahun kedua, yaitu nanti pangkatnya min 4. Tapi kalau ternyata dia tuh apa namanya dalam 2 tahun dan dia tuh awal berarti nanti di 1,5. Jadi sebenarnya masih agak-agak ambigu buat ini, tapi caranya kurang lebih sama. Cuma nanti kalau ternyata dia tuh T-nya sama dengan 2 tinggal pangkatnya aja jadiin min 4 gitu. Gimana, Felix? Itu Kak tadi kenapa min 3 Kak? Oh, min 3. Min 3 itu karena dia, apa namanya, dalam 2 tahun. Kan kayak di timeline kan, terus dia bikinnya setiap, apa namanya, semi-annual kan. Hmm. Semi-annual berarti ini kayak 1,5. Sorry, sorry. Ini 0,5, ini 1,5. Ya itu kayak apa ya, dia tuh dalam 2 tahun, berarti kan kayak dalam 2 tahun, tapi dia bayarnya tuh di awal semi annualnya gitu. Berarti kayak di sininya gitu loh, di ini. Tapi ya itu sih masih kayak ada ambigu dia tuh sebenarnya bayarnya tuh di 1,5 atau di 2. Nah, nanti kalau misalnya emang di Hmm. 2 nanti pakainya yang min 4. Hmm. Tapi kalau ternyata dalam 2 tahun itu di 1,5 tinggal pakai yang pangkat min 3 itu. Soalnya kemarin Oh, aku oke, oke. diskusiin banyakan yang 1,5 ini. Oke, Oke, ngasih Kak. sama-sama.
Jadi untuk yang soal ini sebenarnya masih agak ambigu, tapi secara apa caranya tuh kurang lebih nanti kayak gini. Cuman tinggal masalah yang pangkatnya ini aja. Gitu. Aku lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ini tuh ada at annual effective interest rate of E. Ada dua pembayaran nih yang present value-nya tuh sama-sama X. 20 year annuity immediate dengan pembayaran apa tahunannya tuh 50 juta sama 30 tahun annuity immediate dengan pembayaran tahun apa pembayaran tahunannya tuh 30 juta di 10 tahun pertama, 60 juta di 10 tahun berikutnya sama 90 juta di 10 tahun berikutnya. Nah, ini tuh mereka tuh keduanya present value-nya tuh sama-sama X. Kita langsung bahas saja. Yang diketahui ya kurang lebih sama kayak gini. Nah, kemudian dari situ kan kita bisa gambar nih timelinenya. Yang pertama itu tadi dia bayar 50 setiap akhir tahun sampai 20 tahun. Terus yang kedua tuh dia bayarnya 30 di 10 tahun pertama setiap akhir tahun, 60 di 10 tahun kedua, berarti kan sampai 20, sama 90 di 10 tahun ketiga. Nah, karena kedua ini tuh present value-nya sama, berarti sama-sama kita bawa ke waktu 0 aja. Yang 50 ini kita bawa waktu ke 0 tuh jadinya ini sebenarnya sama aja 50 A angle N gitu. Nah, terus yang 30, 60, 90 ini kan berarti sama aja 30. Oh, sorry, ini enggak A angle N tapi A angle 20 ya. Terus ini yang 30 ini kan berarti 30 A angle 10 ditambah 60 ini 60 A angle 10 juga. Tapi kan 60 A angle 10 tuh cuman bawa dia ke waktu ini. Berarti kan buat bawa ke waktu ke 0 kita harus kaliin lagi sama 1 plus I pangkat min 10. Terus yang 90 kan berarti 90 A angle 10 dikali 1 plus I pangkat eh, min 20. Karena 90 A angle 10 itu kan semua ini tapi dibawa ke sini. Berarti kan buat bawa ke 0 kita harus 1 plus I pangkat min 20. Nah, tapi buat cara yang tak tulis di sini agak beda. Sebenarnya ini tuh sama aja. Yang tak tulis di sini tuh cuma apa ya? Ini tak bawa satu-satu kayak ini 30 V kuadrat terus yang 60 kan 60 karena 60 tuh di tahun ini berarti kan 60 V pangkat 11 dan seterusnya ini kayak masing-masing langsung aja aku bawa waktu ke 0 dan aku hitung pakai rumus deret geometri. Jadi itu boleh juga kayak gini tapi boleh juga kayak yang aku tulis ini nih. Itu dua-duanya sama aja karena kita membawa semua itu ke waktu 0. Nah, pokoknya dari nyederhanain persamaan tadi, itu tuh kita bakal dapat nih eh pangkatnya mungkin agak tinggi ya. 9V pangkat 30 min 8V pangkat 20 min 3V plus 2. Nah, ini kita bisa faktorin karena ini tuh sebenarnya bisa kita faktorin. Oh iya, kita bisa faktorin jadi V pangkat 10 min 1 dikali 9V pangkat 20 plus V pangkat 10 min 2 gitu. Ini kita bisa faktorin kayak gini. Sorry, ini harusnya pangkat 10 ya. Ya mungkin agak susahnya nanti di ngefaktorin ini ya, tapi kemungkinan besok harusnya nggak bakal sesusah ini karena yang bikin itu Mas Restu sama Pak Gun. Mungkin yang bakal susah nanti di UASnya. Nah, kita kan di sini dapat V10-nya tuh, oh sorry, dapat persamaan ini kan. Nah ini sama dengan 0, berarti kan V pangkat 10 min 1 sama dengan 0, nanti V pangkat 10-nya sama dengan 1. Terus yang ini juga sama dengan 0. Nah, eh, karena apa namanya?
Kalau P pangkat 10 sama dengan 1, lah P itu kan 1/1 plus I. Di sini pangkat 10 sama dengan 1. Lah kalau 1/1 plus I pangkat 10 sama dengan 1 kan berarti I-nya 0. Nah itu nggak usah kita ambil. Kita coba ambil yang 9V pangkat 20 plus V pangkat 10 min 2 sama dengan 0. Nah kita di sini cari V pangkat 10-nya. Sebenarnya di sini pakai substitusi. X sama dengan P pangkat 10. Makanya ini persamaannya kita bisa buat jadi 9X kuadrat ditambah X min 2. Kita selesaiin pakai rumus kuadrat, itu nanti jadinya kayak gini. Dan kita dapat tuh P-nya tuh 0,916712. Terus tadi kan apa namanya yang ditanya tuh X. X tuh kan present value-nya ya. X tuh kan present value dari kedua pembayaran ini. Jadi kedua pembayaran ini kan present value-nya X. Berarti kita boleh milih salah satu nih buat nyari X. Kita mau present value-nya ini atau present value-nya ini. Nah, karena yang lebih enak yang A, karena itu cuman bayarnya sama semua 50 juta, kita pakai itu. Yaitu 50 dikali ini. Atau sebenarnya ini tuh sama aja kayak 50 A angle N. Atau 50 kali 1 min P pangkat N per I. Tapi kita juga bisa pakai rumus ini. Ini tuh dari mana? Dari rumus apa namanya? Dari rumus deret geometri yang A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Di mana tadi R-nya itu V. Terus A-nya itu juga V. Makanya jadinya V 1 min P pangkat N per 1 min P. Nah itu sama aja kalian mau pakai ini ataupun ini. Terus karena apa? Bayarnya tuh setiap periode 50, berarti kan K-nya 50 tinggal kaliin aja 50. Nah, nanti dengan masukin V yang kita peroleh tadi, kita bakal dapat X-nya itu 453. Mungkin ada yang mau ditanyain terkait soal ini? Jadi ini, yang ini konsepnya gampang, cuma ribet di nyari V-nya aja. Mungkin ada yang mau nanya? Aku tunggu bentar. Angka itu 453,65 dalam bentuk juta kan, Kak? Gimana? Oh iya, iya Itu ini juta kan, ini Kak? dalam bentuk juta ya. Karena tadi 50-nya Oh, juga oke, oke. 50 juta. Mungkin ada yang lain yang mau tanya? Kalau nggak ada, aku lanjut ke yang nomor 6. Nah, jadi di sini ada dana yang apa ya? Amount-nya itu 1 billion rupiah. Itu kita depositkan ke akun X dengan bunganya itu 7%. Nah, di setiap akhir tahun, bunga yang diperoleh ditambah dengan 100 juta itu ditarik dari akunnya itu. Jadi kita setiap akhir tahun tuh ngambil sebanyak apa ya? Kita setiap akhir tahun tuh ngambil sebanyak interest earn-nya, yaitu bunga yang kita dapat gitu. Interest earn tuh ya kayak apa ya? Cuman AN dikurangi A N min 1. Kayak nominal bunga yang kita dapetin deh. Misal misal apa ya? 1000. Misal nilai akumulasi di tahun kedua kayak 1000 kali 1 plus I kuadrat. Nah, berarti kan itu tinggal ini A1-nya berarti. Nah, berarti kan cara nyari. Jadi ini kayak bunga yang diperoleh gitu. Atau misalnya gampangnya lah, 1000, misal 1000 kali 1 plus I. Nah, ini tuh amount interest tuh kayak 1000 I-nya. Jadi apa ya, bunga yang kita perolehnya. Jadi tiap akhir tahun tuh kita narik bunga yang diperoleh ditambah 100 juta rupiah. Nah, terus tiap akhir 10 tahun,
Di akhir 10 tahun duitnya itu tadi udah habis. Jadi 1 bilion rupiah tadi udah habis. Terus di sini ada lagi annual withdrawals for interest and principal which are then deposited into Wise account earn an effective annual interest rate of 9%. Oke, di sini ada apa ya? Annual withdrawals-nya tadi itu jadi uang-uang yang kita tarik tadi itu kita depositin ke akun Y dengan bunganya tuh 9%. Nah, yang ditanya tuh nilai akumulasi di akun Y. Jadi itu intinya tadi ada uang 1 billion yang kita depositin dengan bunga 7%. Nah, tiap akhir tahun kita ngambil bunga yang kita peroleh ditambah dengan 100 juta dari akun tersebut. Dan itu jadinya habis dalam 10 tahun. Nah, setiap penarikan tadi itu kita depositin ke akun Y yang bunganya tuh 9%. Yang ditanya itu adalah nilai akumulasi di akun Y-nya itu di akhir tahun ke-10. Ya ini mungkin emang susah karena ini agak masuk-masuk ke bab 4 yaitu more general annuities. Jadi kayaknya yang model-model gini seharusnya untuk besok nggak keluar tapi aku tetap coba bahas. Nah, jadi apa ya? Dana yang didapat uang di apa namanya di fund Y di akhir 10 tahun tuh sebenarnya jumlahannya dari ini semua. Jadi kan tadi apa ya? Kita tuh ngambil eh kan uang ini agak susah jelasinnya. Kan tadi apa namanya? Dari 1 billion yang kita depositin tadi, bunganya 7%, itu kan setiap periode kayak kita kita ambil bunga yang kita peroleh itu sama kita ambil sebesar 100 juta gitu ya. Aku cek lagi. Iya, berarti kan kita ngambil bunga yang kita dapat sekaligus kita juga ngambil 100 juta. Oke, ini yang ditulis di sini tuh dalam juta semua ya. Nah, berarti kan tinggal misal untuk yang periode pertama, berarti kita ngambilnya berapa? Ya kita ngambilnya 100 juta ditambah 0,07 kaliin 1000 gitu. Jadi untuk periode pertama kita tuh cuma ngambil segini dari apa namanya? Dari 1 billion tadi kita cuma ngambil segini. Tapi kan yang kita cari itu akumulasinya. Berarti kan ini harus kita kaliin sama 1,09 pangkat 9. Karena kenapa 1,09? Karena tadi itu 9% untuk di fund Y itu bunganya 9%. Nah, kenapa kok pangkatnya 9? Karena kita nariknya di akhir tahun pertama. Akhir tahun pertama kalau kita bawa ke akhir tahun ke-10 itu nanti jadinya pangkatnya 9. Makanya ini nanti buat yang pertama, akhir tahun pertama kan pangkatnya 9, akhir tahun kedua pangkatnya 8, dan seterusnya sampai 0. Nah, yang ini tuh kenapa kok dikurangi 100? Karena eh, uang yang di apa? Uang yang di fund X tadi itu kan sebenarnya kayak apa namanya? Udah kita ambil 100. Ya itu di sini. Udah kita ambil 100 dulu gitu. Makanya setiap ini nanti dikurangi 100. Terus ini dikuranginya 100 kali 9 karena kita juga udah narik 100 ini itu berkali-kali. Jadi setiap ini kita narik 100 makanya ini dikurangi 100. Nyampe di sini kan kita udah apa nariknya tuh 100-nya tuh sebanyak
9 kali, makanya dikurangi 100 kali 9. Nah, nanti kalau kita simplify hitungan ini itu bakal dapatnya 107, 114 dikali 1,09 dan seterusnya sampai 170 kali 1,09. Nah, di sini yang agak susah dia tuh arithmetic geometry sequence. Sebenarnya bisa sih ini kayak langsung di jumlah manual aja. Karena ini sebenarnya nggak sebanyak itu juga. Tapi kita juga bisa pakai arit geosequence dengan rumus seperti ini. A itu yang pertama ini. Terus di sini D di sini harusnya kenaikannya ya. Jadi ini kan 107, 114, ini 163, 170. Berarti kan D itu kenaikannya yaitu sebesar apa namanya? Dia naiknya 7 ya. Berarti dia naiknya tuh 7. Secara aritmetik dia naiknya 7. Secara aritmetik dia naik 7, 107, 114 dan seterusnya. Terus secara geometri dia naiknya 1,09 karena ini 1,09 terus nanti 1,09 kuadrat sampai 1,09 pangkat 9 gitu. Makanya nanti buat Y10-nya kita tinggal masukin semua ke rumus arit geosequence ini. Atau sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mau langsung hitung ini secara manual. Dan nanti didapat eh, Y10-nya itu sekitar 2178 tapi dalam juta. Atau kayak 2 miliar. Jadi nilai akumulasi si Y ini itu sekitar 2 miliar di akhir tahun ke-10. Ini ada yang mau ditanyain terkait soal ini. Tapi harusnya yang kayak gini belum keluar sih besok karena ini kayak ada apa increasing annuity, yang increasing annuity secara aritmetik maupun geometrik bahkan ini dikombinasiin jadi harusnya yang kayak gini nggak keluar sih di UTS besok. Mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau enggak aku langsung lanjut aja. Nah ini deferred annuity yang udah kita bahas tadi itu soalnya kayak gini. Jadi present value dari 2 yang dibayarkan tiap tahun selama 2N tahun ditambahin sama 1 di akhir di setiap akhir tahun tapi cuman di N tahun pertama itu 36. Habis itu present value dari anuitas yang tertunda selama N year yang dia tuh bayarnya 2 per tahun selama N tahun itu adalah 6. Nah, dari soal ini kita bisa tulisin tuh diketahuinya. Kita bisa tulis ke dalam simbol-simbol ini. Tadi kan present value dari 2. Ini yang satu mungkin kita gambar timeline aja. Nah, present value dari 2 di setiap akhir tahun gitu. Nyampe tahun ke-2N itu kan berarti 2A angle 2N. Terus ada lagi tambahan di sini. Satu di setiap akhir tahun untuk setiap selama N years doang. Berarti kan cuman A angle N aja. Nah, itu sama aja 36. Terus nah, yang kedua, itu kan tertundanya N tahun. Berarti kan present value-nya ya tinggal, oke ini kan dia tertundanya N tahun. Berarti kan baru annuity immediate ya. Berarti kan dia baru mulai bayar di sini sebesar 2 gitu. Tentu ini, berarti kan ini selama N periode. Kita bawa ke sini dulu nanti jadi 2A angle N. Terus kita bawa ke present value jadi 2A angle N dikali V pangkat N. Yang itu sama dengan 6. Berarti kan dari 1 dan 2 itu kita dapat 2 ini. Ini juga udah aku tulisin di sini. Jadi dari yang diketahui yang pertama tadi itu persamaannya kayak gini. Terus 2A angle 2N kan nanti rumusnya tinggal dimasukin aja kayak biasa. Dan nanti kita dapat ini. Jadi kita dapat kayak apa ya? Persamaan kuadrat gitu. Itu dari yang pertama. Terus yang kedua tadi itu aku udah jelasin juga.
kan dapat persamaan ini. Yang nanti kalau kita jabarin, dua A angle N itu kan ini. Terus ini duanya kita pindahin ke sini. Jadi ini 3. Terus ini dikali V pangkat N. Nanti jadinya I-nya itu V pangkat N min V pangkat 2N per 3. Jadi dioperasiin biasa aja. Nah, dari persamaan 1, 2 tadi itu tinggal disubstitusiin aja. Ini ngitung biasa yang kayak nggak perlu dijelasin karena cuma ngesubstitusiin biasa. Dan nanti itu dapat V pangkat N-nya tuh 0,3 atau V pangkat N-nya tuh 1. Nah, tapi kan V pangkat N tuh nggak mungkin 1. Karena kalau V pangkat N-nya 1 tuh nanti I-nya 0. Makanya kita ambil V pangkat N-nya yang 0,03. Nah, tinggal masukin aja. Tadi di persamaan 2 kan kita dapat I itu V pangkat N min V pangkat 2N per 3. Kita masukin V pangkat N yang kita peroleh. Nanti didapat I-nya itu 7%. Mungkin ada yang ditanyain untuk soal ini. Jadi ini tentang deferred annuity. Apakah ada pertanyaan? Kak, boleh jelasin yang bagian kedua gak, Kak? Yang bagian kedua. Oke. Nah, Ya. yang bagian kedua itu kan, ntar, apa soalnya? Oh, present value dari N year deferred annuity immediate yang dia bayarnya 2 setiap tahun selama 6 tahun. Nah, berarti kan kalau kita gambar, itu kan dia tertunda N tahun. Berarti ini 0, 1, nyampe N. Tertundanya N tahun. Berarti kan dia, terus dia annuity immediate. Berarti kan baru mulai bayar pertama di N+1. Dan bayarnya adalah 2. Ini dibayar seterusnya. Habis itu di sini kan diketahui for N years. Berarti kalau mulainya di N selama N tahun berarti kan sampai 2N. Tapi kan ini tetap aja selama eh, jumlah kita bayarnya itu cuma sebanyak N. Berarti kan present apa pembayaran 2, 2, 2, 2, 2 ini kita bawa ke sini itu kan 2 A angle N karena sebanyak N ya. Nah, tapi kan karena yang diketahui itu present value-nya makanya dan 2 A angle N itu masih di waktu ke N berarti harus kita bawa ke waktu ke 0 dulu jadinya 2 A angle N dikali V pangkat N, yaitu sama dengan 6, karena present value-nya 6. Apakah cukup jelas atau ada yang kurang jelas yang bagian 2 ini? Oke, oke. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke, sip. Aku lanjut ke soal yang terakhir nih. Jadi ini ada orang yang pinjem 1 bilion rupiah, kayak apa, selama apa panjangnya tuh 10 tahun gitu periodenya. Terus bunganya 10%. Nah, dia tuh bisa bayar si utangnya itu pakai P di setiap akhir tahun. Nah, ini gampang, cuma nyari P-nya aja. Jadi eh di sini kan kayak udah jelas PV-nya tuh 1 billion dengan I-nya tuh 10%. Terus karena ini 10, oh ini at the end of each year. Apa namanya? N-nya itu 10. Berarti kan kalau kita gambarin timeline ini, oh sorry, ini 10, 9, seterusnya 1, 0. Nah, ini kita bawa dia kan bayarnya kan P setiap akhir tahun. Berarti ini P, P dan seterusnya. Ini P, P. Nah, ini kita bawa aja ke sini. Berarti kan itu P dikali A angle 10. Itu sama dengan si present value-nya tadi. 1 billion. Nah, ini tinggal kita selesaiin aja kayak gini. Jadi 1 billion kan sama aja P dikali A angle 10 dengan bunga 0,1. Tinggal kita masukin semua yang diketahui kayak A angle 10 kan 1 min 1 plus 0,1 pangkat min 10 dibagi 0,1. Dan nanti kita dapat P-nya itu ya tinggal 1 billion ini dibagi sama ini. Makanya nanti dapat P-nya 162. Itu yang A. Nah, kalau di yang B itu yang ditanya itu berapa sih repayment value-nya? Berapa sih P-nya itu berapa?
kalau dia tuh apa namanya bayarnya tuh jangka waktunya 12 tahun. Tadi kan kalau tadi 10 tahun, kalau ini 12 tahun. Jadi apa bedanya? Ya cuma tinggal n-nya aja diubah jadi 12. Kalau tadi n-nya 10, ini 12. Tinggal diubah aja jadi 1 billion. Itu sama aja A angle 12 dikali P dengan bunga 0,1. Nah, dari sini kan A angle 12 tuh bisa apa namanya? Dijabarin dari 1 - 1 plus 0,1 pangkat min 12 per 0,1 dan nanti P-nya itu tinggal dibagi aja gitu. Nanti P-nya itu kan 1 billion dibagi A angle 12 dengan bunga 0,1. Jadi nanti diperoleh eh, P-nya itu sekitar 146. 146.763.138. Ini ada yang ditanyain terkait soal ini. Aku tunggu 1 sampai 2 menit. Oh iya teman-teman jangan lupa buat ngisi presensinya juga. Itu presensinya aku taruh di kolom chat. Mungkin ada yang mau ditanyain terkait materi tadi, latihan-latihan soal ataupun soal UTS yang barusan aku bahas. Nah, tapi sih Kak, boleh Ya, lihat lagi buat jawaban soal nomor 4 kan Kak? nomor 4 sebentar ya. Oke, yang ini ya. Gimana? Apakah ada Oke Kak, salahnya? tadi kan saya sempat ngerjain juga cuma pakai yang -4 ya Kak. Nah, di situ saya pakainya bukan I tapi pakai yang D dan jawabannya sama Kak. Oh, oke. Berarti sama ya. Iya, berarti bisa pakai keduanya ya Kak. Iya, pakai apa tadi? Jadi itu kan yang -3 saya ganti jadi 4 tapi yang di sini kita pakai immediate saya ganti pakai 2. Jadi di Oh, awal tahunnya. iya. Nanti bakalan sama aja. Oke Kak, terima kasih. Hasilnya bakalan sama. Ada yang mau ditanyain lagi? Eh, Berarti kalau gitu Kak, yang soal ini punya, kalau misalnya 60 jutanya ditarik ke tahun kedua barusan nggak kali yang belakang itu boleh kan Kak? 60 jutanya ditarik ke tahun kedua. Boleh. Jadi sebenarnya kamu mau tarik ke tahun kemana Ah, aja tuh bakal sama aja. Mau tahun ke-0, tahun kedua, tahun manapun hasilnya sama aja. tapi kalau misalnya tarik ke tahun dua berarti nggak kali yang pangkat -3 atau -4 itu lagi kan Kak? Enggak. Tapi nanti 60 jutanya yang dikaliin. Oke, oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya, oke, oke, sih Kak. Yang lain ada pertanyaan? Aku tunggu 1 menit lagi. Barangkali masih ada yang mau ditanyain. Sama aku izin buat stop share.